Guys, ini gila banget. Nggak pernah kepikiran kalau Indonesia sekarang main di level yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Di dasar laut terdalam dan di angkasa luar paling tinggi. Bayangin aja, dari bawah samudra ada proyek raksasa yang nyata-nyata proyek ini ngikat bumi lintas benua. Nah, nggak cukup ngikat bumi, sementara dari langit kita baru aja ngirim benda seberat 3 ton pakai roket paling canggih di dunia, Falcon 9 milik Elon Musk, buat diparkir di orbit bumi. Dua proyek ini nilainya triliunan rupiah, skalanya global, dan kalau berhasil, Indonesia bisa lompat kelas dari sekedar penonton jadi pemain utama di panggung dunia. Nah, kenapa Indonesia berani main di level segila ini? Dan apa dampaknya buat kita semua? Dan yang paling penting, kenapa TV nasional jarang banget bahas hal gila yang dilakukan Indonesia ini? Tarik nafas dulu, kita bedah pelan-pelan. Proyek ini digarap oleh PT Telkom Indonesia Persero, TBK lewat anak usahanya Telin. Namanya Indonesia Cable Express atau ICE. Jadi apa sih ICE itu? Kalau dianalogikan, kabel ini tuh kayak jalan tol data. Bedanya bukan buat mobil atau motor, tapi buat semua data internet yang kita pakai setiap hari. Dari video YouTube yang lagi kalian tonton sekarang, chat WhatsApp ke teman, nonton Netflix, sampai file kerjaan kantor, semua itu lewat jalan tol bernama kabel bawah laut. Dan ingat, sebagian besar data internasional dunia itu lewat kabel bawah laut, bukan satelit. Jadi ini bukan proyek main-main guys. Nah, Telkom lewat Telin punya mimpi besar nih, memperpanjang kabel lautnya sampai ke Afrika, bahkan menembus Samudra Atlantik. Bahasa kerennya mereka mau belting the world, mengikat dunia lewat kabel optik. Dan modal yang digelontorkan pun bikin geleng kepala, 200 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 3,27 triliun rupiah guys. Dan itu cuma untuk tahap perluasan. Kalau dihitung total, proyek ICE punya nilai investasi 2,66 miliar dolar Amerika Serikat, alias 43 triliun rupiah. Dari angka segede itu, kontribusi Telkom aja bisa tembus di kisaran 420-620 juta dolar Amerika Serikat, atau 6,8-10,1 triliun. Jadi ini skala global. Nah, uang itu dipakai buat 3 inisiatif besar. Bangun 3 rute kabel baru, dari Singapura ke Jepang lewat Selat Luzon, dari Timur Tengah ke Eropa, dan dari Manado langsung ke Amerika Utara. Kemudian akuisisi jalur kabel Atlantik. Ini kabel lintas Samudra Atlantik yang nyambungin Eropa sama Amerika. Nah, kemudian akuisisi kabel laut ke Afrika. Jadi bayangin aja, data yang kita kirim bisa muter dunia lewat jalur yang sebagian besar dipegang Indonesia. Dan sebelumnya ICE juga udah ngebangun 7 proyek besar. Jalur Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian Singapura, Indonesia, kemudian Singapura, Indonesia ke Malaysia, Vietnam, Filipina, Korea, dan Jepang. Ada juga Singapura, India, Mesir, kemudian Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Indonesia, Papua Nugini, Chili, dan Indonesia ke Australia. Nah, kalau di total, Telkom udah terlibat di pembangunan dan pengelolaan kabel optik sepanjang 177.443 km, dan mayoritas sekitar 112.743 km ada di dalam negeri. Jadi ini kayak tulang punggung internet Indonesia, tapi juga jembatan kita ke dunia luar. Dan proyek segila ini sebenarnya nggak disembunyikan, tapi cuma jarang dibahas di TV. Mungkin gosip artis lebih menguntungkan. Nah, sebenarnya tahun 2025 di acara Bali Annual Telkom International Conference atau BATIC, Telkom mengenalin ICE ke dunia. Direktur Utama Telkom Dian Siswarini bilang ICE bukan cuma soal kabel, tapi tentang posisi Indonesia di tengah arus digital global. Dengan ICE, Indonesia bisa jadi hub internet dunia nih. Nah, kata Dian, ICE ini lahir karena perkembangan AI dan cloud bikin permintaan data naik gila-gilaan. Kalau dulu internet cuma dipakai buat browsing, sekarang ada generative AI, big data, cloud computing, dan semua itu butuh kabel dengan kapasitas yang super gede.
latensi yang rendah, dan koneksi langsung antar pusat data. Jadi ICE ini jawabannya. Nah, kalau kalian pikir ini cuma proyek infrastruktur, kalian salah. ICE juga bakal bawa dampak ke transformasi digital, bikin Indonesia jadi magnet buat investasi, dan bahkan ngebuka peluang baru buat industri, pemerintah, bahkan komunitas. Jadi ICE bukan cuma soal kabel di dasar laut, tapi tentang masa depan Indonesia di ekonomi digital global. Dan yang menarik guys, selain sibuk ngikat dunia dari bawah laut lewat ICE, Telkom juga lagi main di luar angkasa. Yap, serius, kita bukan cuma ngirim kabel lintas samudra, tapi juga ngeluncurin satelit ke orbit bumi. Namanya satelit Merah Putih 2. Nah, satelit ini diluncurkan tanggal 21 Februari 2024 lalu, jam 03.11 waktu Indonesia Barat, dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Dan roket yang dipakai Falcon 9, roketnya perusahaan SpaceX milik Elon Musk. Jadi bayangin, Indonesia bener-bener udah nebeng roket paling canggih di dunia buat naruh satelitnya sendiri di luar angkasa. Satelit Merah Putih 2 ini milik Telkomsat, anak perusahaan Telkom Indonesia. Dan tugasnya jelas, jadi penyalur akses internet ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa penting? Karena nggak semua wilayah kita bisa dijangkau kabel optik. Ada daerah terpencil, kepulauan, atau pegunungan yang nggak bisa dipasang kabel bawah laut. Dan satelit ini jadi solusi buat nyebarin internet biar lebih merata. Kalau ditarik datanya, satelit ini punya nama lain Telkomsat HTS 113BT. HTS itu singkatan dari High Throughput Satellite. Artinya satelit dengan kapasitas transmisi data super tinggi, dan ditempatkan di orbit 113 derajat bujur timur, dan bisa beroperasi sampai 15 tahun ke depan. Nah, beratnya sekitar 3000 kg. Dan biayanya gila juga, sekitar 3,8 triliun rupiah guys. Yang bikin makin keren nih, satelit Merah Putih 2 dibangun oleh perusahaan Telsalenia Space pakai platform Spacebus 4000 B2. Kapasitasnya lebih dari 32 GB per second untuk seluruh Indonesia. Dengan teknologi HTS, satelit ini bisa ngirim dan terima data dengan kecepatan tinggi, sekaligus efisiensi transmisi maksimal. Bahasa gampangnya, satelit ini tuh kayak tower BTS raksasa yang melayang di luar angkasa, siap nyebarin sinyal internet ke pelosok yang nggak bisa dijangkau kabel. Dan jangan lupa, ini bukan pertama kalinya Telkom kerjasama dengan SpaceX. Tahun 2018, mereka juga pernah meluncurkan satelit Merah Putih 1. Jadi sekarang ada Merah Putih 2. Ini kelanjutan dari strategi panjang buat bikin Indonesia punya infrastruktur digital. Bukan cuma di darat atau laut, tapi juga di langit. Dengan teknologi ini, Merah Putih 2 dilengkapi dengan transponder aktif dengan 2 frekuensi, C-band dan Ku-band, yang bisa mencakup seluruh Indonesia. Jadi bahkan daerah yang jauh dari pusat kota tetap bisa punya akses internet cepat. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini menarik banget. Telkom ngikat dunia dari bawah laut lewat ICE, dan dari langit lewat satelit Merah Putih 2. Dua jalur yang kelihatan beda tapi punya tujuan yang sama, bikin Indonesia bukan cuma pengguna internet, tapi pemain global di infrastruktur digital. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa Telkom bisa segila ini? Tapi biar kita ngerti kenapa Telkom berani segila ini, kita perlu lihat sejarah mereka. Telkom itu bukan perusahaan kemarin sore. Perjalanannya udah lebih dari 1 abad guys, dimulai sejak tahun 1856. Saat ada perusahaan swasta Belanda yang ngurusin pos dan telegraf. Lalu tahun 1882 muncul teknologi telepon. Dari situ masyarakat mulai ninggalin telegraf. Nah, tahun 1892 telepon bisa dipakai antar kota. Kemudian tahun 1929 bahkan udah bisa koneksi internasional. Nah, lanjut ke era Indonesia. Tahun 1961 badan usaha ini berubah jadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. 4 tahun kemudian tahun 1965 PN Postel dipecah jadi 2
PN Pos dan Giro, dan PN Telekomunikasi. Dari situlah cikal bakal Telkom lahir. Kemudian tahun 1974 berubah nama jadi Perumtel, dan tahun 1991 resmi jadi PT Telkom Indonesia Persero Tbk, atau yang kita kenal hari ini. Sekarang Telkom jadi penyedia telekomunikasi terbesar di Indonesia. Pelanggan telepon tetap sekitar 15 juta orang. Pelanggan seluler nyentuh 104 juta orang. Mereka juga punya 6 portofolio bisnis, mulai dari layanan mobile, fixed line, infrastruktur, wholesale, enterprise digital, sampai consumer digital. Dan sejak 2016, Telkom resmi nentuin 6 Juli 1965 sebagai hari lahir perusahaan. Gimana guys, kebayangkan gilanya? Indonesia sekarang lagi main di 2 arena ekstrim. Dari dasar laut dengan Indonesia Cable Express yang ikat benua ke benua, sampai luar angkasa dengan satelit Merah Putih 2 yang mantau bumi dari orbit. Semua ini modalnya triliunan rupiah, tapi tujuannya jelas, biar Indonesia nggak cuma jadi pengguna teknologi, tapi jadi pemain global yang atur jalannya arus data dunia guys. Nah kalau ditarik ke belakang ini keren banget sih. Dari sejarah Telkom yang dimulai cuma dari pos dan telegraf, sekarang mereka berani masuk ke level infrastruktur digital global. Namun apakah langkah segila ini bakal benar-benar bikin hidup kita berubah? Bikin internet merata, pendidikan kebuka, ekonomi makin maju? Atau justru cuma jadi ambisi raksasa yang hasilnya belum tentu sampai ke masyarakat? Karena pada akhirnya di era digital ini ada satu hukum sederhana, yang kuasai data dialah yang kuasai masa depan. Nah sekarang tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Gebrakan gila apa lagi yang akan menjadi proyek besar Telkom setelah semua ini? Mari kita diskusi di kolom komentar.